Seisha, apa kok? Hari ini kan hari Valentine. Iya. Jadi kita ngucapin selamat hari Valentine yuk buat Mami sama Papi. Tuhan Yesus, terima kasih telah mengirimkan Papi dan Mami. Ayo, selamat hari Valentine Papi dan Mami. I love you. Bless you, Tata. Untuk Mami dan untuk Papi, Happy Valentine's Day. God bless you. Bye-bye. Valentine's Day Mama Papa. Terima kasih atas semuanya yang Mama Papa sudah berikan kepada aku. Terima kasih Bapak sudah memberikan orang tua yang terbaik bagiku. Tetap sehat ya, Mama Papa. Aku mencintaimu. Halo Mama dan Papa. Di hari kasih sayang ini, kami ingin mengucapkan kami sayang Mama dan Papa. Terima kasih sudah menyayangi kami. Tuhan berkati selalu Papa dan Mama. We love you Papa dan Mama. Happy Valentine Papi Mami. Thank you for loving us. We love you. God bless you. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum beribadah kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua dalam ibadah online Heartkit hari ini. Sertai kami semua, sertai juga Cici dan Koko yang akan membawakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari teman-teman kita memuji nama Tuhan. Halo adik-adik, wah senang sekali Cici bisa ketemu lagi dengan kalian semua. Nah, bertepatan hari ini di tanggal 14 Februari, kalian tahu hari apa yang biasa dirayakan oleh orang-orang di dunia ini? Betul, hari Valentine. Biasanya orang-orang menunjukkan di waktu Valentine ini kasih sayang mereka bisa mereka kasih coklat pada orang yang disayangi, kasih bunga, kasih puisi atau apapun itu. Namun yang terpenting Cici mau ingatkan nih, bukan hanya di tanggal 14 loh kita melakukan hari kasih sayang kita buat orang-orang yang kita sayangi, menunjukkan kasih kita buat mereka kapanpun kalian bisa tunjukkan. Nah, kalian hari ini sudah siap untuk menyanyi bersama, memuji Tuhan bersama, menyenangkan hati Tuhan bersama? Siap semua? Tapi sebelumnya Cici mau kasih info dulu nih. Nanti kalian bilang ke Mama bahwa akan ada pertemuan bersama guru-guru di dalam Zoom di tanggal 28 Februari. Khususnya untuk kelas pertama nih adik-adik, akan ada parents meeting di Zoom jam 1:30 siang. Nanti info lengkapnya akan di-share di grup WA masing-masing. Karena kalian kan baru pindah ya, udah 2 kali nih pertemuan dengan guru yang baru di kelas yang baru, biar mama papa kalian juga bisa kenalan dengan guru-gurunya dan bisa melihat apa yang akan kita jalankan di tahun depan. Jadi dimohon untuk papa mamanya bisa bergabung nanti di dalam Zoom meeting yang diadakan di tanggal 28 Februari khusus kelas pertama. Dan kelas-kelas lainnya ada di tanggal-tanggal berikutnya, di tanggal 21 Februari dan di tanggal 7 Maret. Tapi khusus yang kelas pertama di tanggal 28 Februari. Oke adik-adik, kalian siap hari ini untuk memuji Tuhan? Tuhan ciptakan semua bagian dalam tubuh ini untuk memuji Tuhan. Tuhan ciptakan mata, telinga, tangan. Hari ini kita mau menyembahkan Tuhan untuk kita bisa memuji Tuhan dengan bebas, dengan penuh sukacita. Ya adik-adik semua, mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan mau untuk kita bisa memuji Tuhan. Tangan digunakan untuk bisa bertepuk tangan menyembah Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Adik-adik, kita mau nyanyi lagi satu lagu. Nanti teman kalian akan pimpin lagu yang ini. Dan Cici harapkan kalian di rumah juga sama-sama mengikuti dan tetap menyembah Tuhan. Siap semuanya? Oke adik-adik, kita sudah bersuka cita, kita sudah meninggikan Tuhan. Cici melihat wajah-wajah kalian hari ini penuh dengan sukacita. Tiba saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Adik-adik mau untuk mendengar firman Tuhan pastinya ya. Kalau kayak gitu, berarti sungguh-sungguh buka hati kalian. Kita mau menyembah Tuhan dulu, kita mau persiapkan hati kita sungguh-sungguh biar kita bisa terbuka akan suara Tuhan dan maunya Tuhan untuk kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapkan hati kalian sungguh-sungguh yuk adik-adik. Kau Tuhan tak pernah tertidur, selalu menjaga di setiap langkahku. Kasih-Mu selalu peliharaku, anugerah-Mu besar dalamku. Ku puji Kau
memberkati Cici Koko yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Halo adik-adik yang di rumah, Shalom. Kembali lagi di ibadah online Live Kids. Nah adik-adik, coba sekarang Cici mau tanya nih sebelum kita mulai firman Tuhan. Coba siapa di sini yang punya teman atau sahabat? Ayo. Nah pasti adik-adik di rumah punya sahabat atau punya teman, entah teman di rumah atau teman di sekolah. Nah adik-adik, coba kalian bayangkan kalau misalnya ada teman kalian yang sedang jatuh. Nah kira-kira apa yang akan adik-adik lakukan? Ya, kita pasti akan menolongnya. Karena adik-adik, waktu kita mau menolong orang lain, waktu kita mau menolong teman kita yang sedang mengalami kesulitan, atau kita mau menolong keluarga kita, artinya kita sedang menunjukkan apa itukah kasih. Nah adik-adik, hari ini Cici mau cerita tentang 4 orang sahabat yang suka menolong. Pada saat Yesus berada di dunia, Yesus seringkali berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya. Di mana saja kalau Yesus melihat ada orang miskin atau ada orang yang sakit, ada orang lumpuh, Yesus pasti akan menolongnya dan menyembuhkannya. Nah, perbuatan baik Tuhan Yesus ini terdengar banyak di masyarakat, sehingga banyak orang datang dari jauh-jauh untuk melihat Yesus. Suatu hari ada seseorang yang mengalami sakit lumpuh. Adik-adik di rumah ada yang tahu apa itu sakit lumpuh? Ya, sakit lumpuh itu artinya ia tidak bisa berjalan. Adik-adik bisa lihat, ia hanya terbaring di tempat tidurnya. Kasihan sekali adik-adik. Nah, orang lumpuh ini ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Ia mendengar Yesus mengunjungi kotanya. Ia ingin sekali bertemu dengan Yesus. Tapi ia merasa sangat sedih karena ia hanya bisa terbaring di tempat tidurnya. Ia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya, dan ia tidak bisa berjalan mendekati Yesus. Tapi adik-adik, orang yang lumpuh ini memiliki 4 orang sahabat yang baik hati. Keempat orang sahabatnya ini sangat mengasihi temannya yang lumpuh ini dan ingin sekali melihat temannya sembuh. Nah, 4 orang sahabat ini juga mendengar kabar bahwa Yesus datang ke kota Kapernaum dan berada di suatu rumah. Dan mereka tahu hanya Yesus yang mampu menyembuhkan temannya yang sakit ini. Lalu 4 orang sahabat ini menolong temannya dengan menggotong tempat tidurnya dan membawanya ke rumah di mana Yesus berada. Sesampainya mereka di sana, mereka tidak bisa mendekati Yesus. Adik-adik bisa lihat betapa penuhnya tempat itu. Sangat sesak, banyak orang yang mengerumuni Yesus di sana. Teman-temannya pasti merasa sangat sedih dan kecewa karena mereka sudah jauh-jauh datang ke sana dan sambil membawa temannya, tapi sampai sana mereka tidak bisa menemui Yesus karena penuh dan sesak di tempatnya di sana. Tapi mereka tetap bertekad untuk menolong temannya agar bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, karena mereka tahu Yesuslah satu-satunya harapan yang dapat menyembuhkan teman yang sakit ini. Akhirnya adik-adik, 4 orang sahabatnya ini memiliki ide. Adik-adik tahu apa ya kira-kira yang akan dilakukan sahabatnya ini? Nah adik-adik, sahabatnya ini memiliki cara, yaitu mereka menaikkan
teman yang lumpuh ini naik ke atas atap. Adik-adik bisa lihat mereka naik ke atap rumah itu dan membawa temannya yang lumpuh itu. Nah, mereka pun membongkar atap rumah itu agar terbuka atasnya supaya temannya yang lumpuh itu bisa masuk ke dalam rumah itu. Kemudian mereka menurunkan orang lumpuh dan tempat tidurnya itu di depan Tuhan Yesus. Ketika diturunkan ke dalam ruangan itu, Yesus melihat ada seorang yang lumpuh dengan tempat tidurnya dan 4 orang sahabatnya yang membawanya. Tuhan Yesus begitu senang karena melihat betapa 4 orang sahabatnya ini begitu mengasihi sahabatnya yang sedang sakit lumpuh ini. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Ya, hal pertama yang Yesus lakukan adalah Yesus telah mengampuni dosa orang lumpuh itu, adik-adik. Setelah itu, Tuhan Yesus berkata lagi kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah dan angkat tempat tidurmu." Nah, adik-adik, pada saat itu juga orang lumpuh itu taat dan menuruti apa yang Tuhan Yesus katakan. Ia mencoba bangun dan berjalan. Adik-adik tahu apa setelah itu yang terjadi? Seketika itu juga orang lumpuh itu menjadi sembuh, adik-adik. Wah, luar biasa ya adik-adik. Hanya Yesus yang mampu melakukannya karena Yesus adalah Tuhan. Orang yang lumpuh itu pun merasa begitu sangat senang. Lalu akhirnya orang itu pulang kembali ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Dan adik-adik, orang-orang di sekitar itu pun, orang banyak itu pun melihat betapa luar biasanya Tuhan. Ia telah melakukan mukjizat dengan menyembuhkan orang yang tadinya lumpuh itu sehingga ia bisa berjalan kembali. Dan banyak orang memuliakan nama Tuhan. Di firman Tuhan hari ini kita belajar banyak hal. Kita belajar bahwa Yesus telah memperlihatkan kasih-Nya kepada kita dengan berbagai cara. Nah, adik-adik, kita juga mau belajar untuk memberikan kasih Yesus itu kepada orang lain di sekitar kita dengan menolong mereka. Misalnya adik-adik, kalau di rumah kita bisa bantu papa mama, kita bisa bantu mama bersih-bersih rumah, kita bisa bantu mama ngepel, menyapu, atau kalau ada teman kita yang misalnya jatuh, kita mau bantu teman kita, bukan malah mentertawakannya adik-adik, tapi kita mau menolongnya. Kalau misalnya kita melihat ada orang yang sedang sakit, kita mau berdoa supaya orang itu bisa cepat sembuh. Kita mau menolongnya dengan berdoa ya adik-adik. Dan masih banyak cara lagi bagaimana kita bisa menunjukkan kasih Yesus kepada orang lain dengan menolong mereka. Nah adik-adik, dari firman Tuhan hari ini juga kita belajar hal lain, yaitu kita melihat bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang mampu mengampuni dosa-dosa dan menyembuhkan kita waktu sakit. Nah adik-adik, sekarang kita mau belajar ayat hafalan hari ini sama-sama ya. Teman-teman, saatnya kita belajar ayat hafalan. Ayat hafalan kita Galatia 6 ayat 10. Marilah kita baik kepada semua orang. Kita ulangi satu kali lagi ya teman-teman. Galatia 6 ayat 10. Marilah kita baik kepada semua orang. Kita hafalkan dan lakukan ya teman-teman. God bless you. Sekarang setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa sama-sama ya adik-adik. Yuk adik-adik yang di rumah semuanya lipat tangannya, tutup matanya,
kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, melalui firman-Mu hari ini, kami mau belajar sama-sama. Kami mau belajar untuk mengasihi orang lain. Kami mau menolong orang lain, Tuhan. Kami juga percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang mampu mengampuni dosa manusia dan mampu menyembuhkan kami waktu sakit. Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga kami. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati kapanpun dan dimanapun mereka berada. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk sekolah kami, Tuhan yang pimpin, dan kami bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian firman Tuhan hari ini adik-adik. Sampai bertemu lagi. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, jumpa lagi di Kid News. Aku mengingatkan teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa kalian. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kid serta subscribe YouTube channel Live Kid ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum bergabung di WA Group Live Kid, yuk segera hubungi Live Kid. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Dadah. Halo adik-adik, karena hari ini bertepatan dengan hari Valentine, Cici mau ajak adik-adik semua untuk kirim kartu ucapan Valentine menggunakan template yang nanti akan di-share di WA grup kelas masing-masing dan juga di-share di medsos Live Kids. Hasilnya bisa di-upload ke medsos Mama Papa dan jangan lupa buat tag dan mention ke sosmed Live Kids. Nah, ada info penting lagi nih adik-adik. Hari ini ada batas terakhir untuk pengumpulan foto kreativitas kartu Valentine. Ditunggu sampai jam 5 sore ya. Untuk pemenangnya akan diumumkan minggu depan. Sekian info untuk minggu ini. Sampai bertemu kembali minggu depan adik-adik. God bless you.